Ini Teh, ada pepatah yang bilang kalau tak kenal maka tak aruf. Maksudnya tak sayang gitu ya Teh ya. Untuk itu izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Lisda Pastigantina dan rekan saya. Saya Wulan Nurhofifah. Izinkan kami untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini. Bisa boleh. Sini adek. Oke, Aduh, sepertinya ada sikat yang kaki, bocor ya kasihan. Teh. Oke, kita lanjutkan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah bersedia menyempatkan hadir dalam kegiatan webinar hari ini. Kegiatan ini merupakan sebuah kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas Arunika. Komunitas Arunika ini sendiri merupakan komunitas yang bergerak di bidang pendidikan dan menjadi ruang berbagi untuk meningkatkan dan menyetarakan kualitas pendidikan di masyarakat lewat pendekatan community-based education yang komprehensif. Komunitas Aronika berangkat dari kondisi atau permasalahan aktual yang terjadi pada siswa di masyarakat. Dapat dilihat bahwa informasi akan dunia perkuliahan masih sangat terbilang terbatas gitu ya Teh. Masih banyak siswa yang tidak mengetahui mengenai informasi jalur masuk perguruan tinggi, jurusan, biaya perkuliahan, dan masih banyak lagi. Webinar University 101 ini mengusung tema maksimalkan potensi masuk perguruan tinggi negeri. Diharapkan Arunika dapat memberikan informasi mengenai hal-hal dasar yang perlu diketahui oleh teman-teman semua sebelum masuk perguruan tinggi. Oke. Oh iya Teh, katanya bakal banyak benefit nih yang didapetin oleh peserta jika mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir gitu Teh. Apa aja nih Teh kira-kira em, benefit-benefit yang kira-kira mereka bakal dapet gitu. Wah, benar banget nih Telista. Jangan lupa nih, para peserta semuanya memperhatikan memperhatikan acaranya sampai akhir gitu ya. Nah, mengenai benefit tadi nih ya, jadi benefit yang bakalan kita dapat gitu ya, dari adanya, Arunika ini, yaitu yang pertama ada bimbingan konseling. Di mana bimbingan konseling ini, kalian akan diberikan, seperti bimbingan mengenai konseling dan, gimana sih caranya masuk perguruan tinggi dan lain-lainnya, gitu Teh Rizda. Oke nih, mantap banget. Kemudian ada apa lagi nih Teh? Kayaknya banyak ya, ada bimbingan konseling, bimbingan belajar, dan tryout. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa bimbingan konseling sendiri merupakan suatu kegiatan konsultasi bagi kalian yang masih bingung mengenai jurusan, nilai, atau sebagainya. Untuk menjawab segala keraguan kalian ini, untuk menentukan jurusan yang akan kalian pilih, kalian bisa berkonsultasi kepada kami. Kami akan memfasilitasi itu, begitu. Dan benefit yang nggak kalah menarik juga nih Teh Rizda, selain bimbingan konseling, kami juga mengadakan bimbingan akademik, di mana teman-teman bisa dapat bimbingan mengenai akademik teman-teman, seperti mata pelajaran yang teman-teman bingungin nih selama di sekolah. Betul banget. Benefit yang gak kalah menarik nih Teh, ada juga try out nih Teh Wulan. Dengan memperbanyak latihan soal, tentunya teman-teman pasti bakal lebih siap buat menghadapi UTBK nanti. Jadi untuk menghadapi UTBK tentunya harus banyak koleksi-koleksi soal yang udah kita kerjain gitu ya, biar ketika UTBK nanti kita nggak kaget, oh soalnya ternyata susah banget ya, kita udah ada ancang-ancang dari sebelumnya, gitu Teh Wulan. Oke, Nah, benar. untuk ini nih ya Teh, untuk benefit tersebut, kita mau ngajak ngobrol lagi nih teman-teman semuanya yang ada di Zoom ini, gimana kira-kira gitu ya, benefit yang kita tawarkan tuh itu menarik atau enggak nih? Gitu Teh Wulan. Boleh dipilih random aja Teh Wulan. Oke. Boleh dong teman-teman, gimana nih?
boleh di chat, ditulis aja di kolom chat, atau mungkin kalau ada yang mau on mic aja, mangga silakan. Menurut kalian nih, benefit yang ditawarkan oleh Arunika ini worth it nggak sih buat kalian gitu ya? Apalagi nih hari Minggu kan biasanya jalan-jalan gitu atau main, tapi kalian hebat banget gitu ya, menyediakan waktu kalian, menyediakan waktu main kalian untuk ikut webinar ini. Wah, keren banget sih menurut aku. Bener banget nih. Boleh dong kita sapa-sapa lagi ya buat nanyain kira-kira. Melisna mau nanya siapa nih, Teh? Aku mau milih sebentar. Aku mau milih teman-teman tolong di rename ya biar kita nggak kesusahan milih orangnya. Iya. Oke, di sini Boleh. ada peserta Muhammad Fahri. Halo Fahri. Halo, Pak. Halo, tes, tes. Halo, Halo. tes, Halo tes, tes, Fahri. tes, Yang ada, tes. Halo, halo, halo. ya Ada ada, suara, udah ada suaranya nggak? Oh, ada. Ada. Oke. Fahri gimana dari teh? mana nih asalnya? Dari Cicalengka teh. Wah, dari Cicalengka. SMA Ceko atau gimana nih? Di mana? Di SMK Terpadu, Oke. Marik Terpadu. Oke, keren banget nih. Fahri tahu info webinar ini dari mana nih, Fahri? Dari kakak. Oke, Ya. mantap. Nah, gimana nih, Fahri? Tadi sudah menyimak ya benefit-benefit apa yang akan kita tawarkan gitu nih di Arunika. Apakah menurut Fahri itu tuh worth it kah atau bagaimana? Halo, Fahri. Wah, kemana Pak hari ini? Wah, sepertinya ada trouble ya, trouble dari sinyal kayaknya teh. Ya, sambil nunggu Fahri, mungkin teman-teman semuanya boleh nih di-share informasi mengenai webinar hari ini di grup kelas kalian atau di grup-grup kalian yang punya gitu ya. Barangkali ada teman-teman yang mungkin nggak tahu ada info webinar hari ini gitu ya. Boleh nih di-share ke teman-teman semuanya. Bener Oh, banget. Nah, ini ada yang raise hand nih. Ada Ahmad Noval. Halo Ahmad, ada yang mau dibicarain mungkin ya? Apa ya, gimana ada nih? raise hand tuh. Halo Ahmad, kayaknya kepencet nih Teh ya, kayaknya. Oke, baik. Oke, kita pilih random lagi kali ya Teh buat ngobrol-ngobrol. Boleh Aku dong. di sini ada Risma Hasanatu Solihah. Halo Risma. Hmm, Halo Risma. Halo Kak. Oke, kayaknya lagi trouble sinyal juga nih Teh on mic, tapi enggak ini ya Teh. Oke, buat teman-teman semuanya, jangan lupa di-share lagi nih informasinya ke teman-teman yang lain, ke grup keluarga, ke grup teman, angkatan, dan lain-lain, boleh banget, biar pada banyak yang join nih, dan mendapatkan informasi-informasi menarik dari kita. Nah, benar banget ya, Teh. Diingatkan kepada teman-teman semua untuk merename namanya nih ya. Biar kita bisa tahu nih mana peserta dan mana panitia. Gitu, Talisda. Bener banget nih, Teh. Em, Sepertinya benefit-benefit yang tadi kita tawarkan itu menarik banget ya, Teh ya. Gimana nih menurut Teh Wulan? Apakah benefit tersebut menarik atau enggak?
Wah, menarik banget nih ya, Teh Lisda. Tapi nih Teh Lisda, sebenarnya aku masih pengen nih chit-chat sama teman-teman semua gitu ya, tapi, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:37, dan teman-teman pastinya penasaran nih buat ngedengerin pematerian dari pemateri kita. Jadi kita buka aja kali ya, Teh Lisda? Oke, diingatkan Oke, kembali, baik. diharapkan kepada teman-teman untuk pantengin sosial media Arunika nih, biar nggak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Iya, benar banget Teh Lisda. Nah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk membuka acara webinar pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan sepatah dua patah kata dari Teh Mega Sri Nuryati selaku Ketua Umum Arunika. Mangga kepada Teh Mega, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar, MC? Terdengar Teh Mega. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, calon orang sukses. Oke, sebelumnya perkenalkan, saya Mega Sri Nuryati dari Teknik Geodesi UGM 2019 yang sedang diamanahi menjadi Ketua Komunitas Arunika Mengabdi tahun 2022. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada pembicara webinar kali ini, Kak Yusni Muhammad Ali. Semoga ilmu yang Kak Yusni berikan nantinya dapat keberkahan untuk kita semua ya, dan semoga bermanfaat. Oke, dari hati yang terdalam, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada anggota Arunika Mengabdi, khususnya panitia, yang telah mengadakan acara webinar yang sangat luar biasa inspiratif dan juga bermanfaat bagi adik-adik SMA semua. Oke, terima kasih juga kepada para peserta, adik-adik SMA yang sudah hadir, yang menjadi bagian dari calon orang sukses, karena sudah bangun pagi di hari libur ini demi mengikuti webinar Arunika dengan tema maksimalkan potensi masuk perguruan tinggi negeri. Oke, teman-teman, ada pepatah mengatakan, hidup ini bukan tentang seberapa sering kamu terjatuh, tapi seberapa sering kamu bangkit setelah jatuh. Teman-teman di sini semua pasti sudah pada tahu, atau bahkan merasakan. Sebagian orang merasa tidak percaya diri dengan latar belakang yang dimiliki. Namun teman-teman jangan jadikan hal ini menjadi penghambat untuk berhenti berusaha, bahkan berjuang. Jangan pernah takut untuk bermimpi, untuk melanjutkan ke pendidikan di universitas terbaik. Karena pada akhirnya, latar belakang tersebut tidak lagi penting, asalkan teman-teman terus berusaha untuk mencapai impian tersebut dan berdoa. Usaha dan doa adalah dua hal yang tak boleh terpisahkan. Oke. Oprah Winfrey berkata, melakukan yang terbaik pada saat ini akan menempatkan teman-teman ke tempat terbaik pada saat berikutnya. Salah satu hal terpenting nih teman-teman, yang menjadi kunci kesuksesan adalah sikap dan sifat teman-teman sendiri. Sayangnya hal ini sering terlupakan sehingga banyak orang yang mengalami kejatuhan karena kelalaian mereka sendiri. Fitzhugh Dawson berkata, tanpa sasaran dan rencana meraihnya, teman-teman seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan. Jangan patah semangat untuk berjuang masuk perguruan tinggi. Kalaupun jika nantinya teman-teman gagal, ingatlah ada jalan lain menuju Roma. Saat berusaha mencapai target, termasuk agar bisa masuk perguruan tinggi negeri yang diidamkan teman-teman nantinya, maka teman-teman tuh harus selalu mengeluarkan usaha terbaik setiap saat. Keluarkan upaya terbaik saat ini agar nanti teman-teman bisa menikmati hasilnya. Brian Tracy berkata, teman-teman, tidak penting dari mana teman-teman berasal. Yang penting adalah kemana teman-teman akan melangkah. Ketika teman-teman memutuskan untuk berhenti belajar, maka itu artinya teman-teman akan berhenti berkembang dan terus terjebak di masa lalu. Nah, cara terbaik untuk menjadi lebih baik adalah dengan terus belajar hingga berhasil mencapai impian. Nah, berdasarkan pengalaman dan juga perjuangan yang telah saya alami sendiri nih, teman-teman. Dan semoga ini menjadi motivasi juga ya. Saya ingin menyampaikan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini.
selalu ada jalan bagi seseorang yang berjuang mati-matian. Lebih baik gagal berkali-kali daripada tak pernah mencoba sama sekali. Jika kita menginginkan sesuatu, maka mendekatlah dan raihlah pada yang maha segalanya. Mega 2019. Nah, jadi ini quotes saya buat teman-teman berdasarkan perjuangan saya sendiri ketika tahun 2019. Nah, teman-teman webinar ini 33 orang yang hadir di sini. Semoga webinar kali ini adalah wadah bagi teman-teman untuk meningkatkan pemahaman, bahkan mendapatkan strategi yang tepat untuk memaksimalkan potensi masuk perguruan tinggi. Nah, kalian semua nih teman-teman yang hadir di Zoom ini, 33 orang adalah orang-orang terpilih. Webinar ini adalah pembuka bagi rangkaian acara yang diselenggarakan oleh komunitas Arunika Mengabdi. Terdapat tryout, bimbingan belajar, dan juga bimbingan konseling yang akan dilaksanakan sesegera mungkin. Untuk informasi lebih lanjutnya, teman-teman dapat mengikuti kami di Instagram @arunika-mengabdi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Mega pamit undur diri. Semoga webinar ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Selamat pagi, calon orang sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Teh Mega atas sambutannya. Wah, benar banget nih ya teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Teh Mega, bahwa latar belakang bukan menjadi penghambat kita untuk mencapai kesuksesan. Maka karena kesuksesan itu bagi orang-orang yang mau berusaha dan mau meraih mimpinya. Benar banget nih Teh Wulan. Jadi teman-teman di sini harus terus semangat, semangat dalam menggapai mimpi-mimpinya ke depan. Jangan takut atas mimpi kalian. Nah, daripada kita nunggu lama-lama, dan pastinya teman-teman semua udah nggak sabar nih untuk mendengarkan pematerian kita yang sangat menarik nih untuk acara selanjutnya. Bener banget nih Teh Wulan. Kita langsung aja kenalan nih sama moderator kita yang bakal memandu pematerian pada pagi hari ini. Halo Kang Ugi. Kang Ugi, apakah sudah ada di ruang Zoom? Halo Kang Ugi. Halo Telisda Teh Wulan. Halo Kang Ugi. Oke, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Kang Ugi ya. Oke. Kang Ugi sendiri dengan nama lengkap Ugi Nurjaman, sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Pajajaran, Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Rusia. Kemudian ada pengalaman kerja, organisasi, dan kegiatan-kegiatan yang Kang Ugi ikuti sangat banyak sekali. Oke, Mangga. Boleh baca aja ya teman-teman, karena banyak banget ternyata. Gimana nih Kang Ugi? Apakah udah siap nih Kang Ugi? Insya Allah siap Teh, pastinya siap. Oke, gimana nih sebelumnya Kang Ugi kabarnya gimana? Oh aku sendiri alhamdulillah sehat. Gimana Telisda sama Teh Wulan kabarnya? Oke, alhamdulillah aku sehat nih Kang Ugi. Alhamdulillah aku juga sehat nih Kang. Gimana Kang Ugi? Oke. Karena Kang Ugi juga sudah siap untuk memandu pematerian pada pagi hari ini ya Kang Ugi. Baiklah, mangga waktu dan layar kami persilahkan untuk Kang Ugi. Oke, terima kasih Telisda dan juga Teh Wulan untuk kesempatannya. Halo teman-teman semua, sebelumnya aku izin memperkenalkan diri lagi ya. Aku Ugi Nurjaman, mahasiswa Sastra Rusia FIB Unpad angkatan 2020. Sebelumnya aku ingin ngajak teman-teman dong untuk on cam dong, biar aku sama Kak Yusni juga nanti semangat gitu untuk memberikan materinya, lihat muka freshnya di minggu pagi ini gitu. Oke, jadi pada kesempatan kali ini webinar 101 maksimalkan potensi masuk perguruan tinggi negeri, Arunika Mengabdi itu mengusung tema tadi itu sangat apa ya, yang pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman, khususnya para pejuang PTN nih, teman-teman SMA, SMK dan sederajat, terus untuk teman-teman yang sedang gap year gitu untuk apa ya, berjuang di kesempatan-kesempatan lainnya di SNMPTN, SBMPTN maupun jurusan mandiri lainnya gitu ya. Oke, yang namanya webinar pasti ada yang namanya pembicara atau narasumber. Oke, nah narasumber kita pada kali ini tuh apa ya, udah nggak bisa dipertanyakan lagi gitu. Mungkin teman-teman juga udah lihat di posternya University 101 di IG Arunika maupun di publikasi lainnya, pengalaman dari Kak Yusni selaku pembicara kita pada hari ini.
Oke, sebelumnya Kak Yusni udah ada di ruangan Zoom ya. Halo Kak. Iya, halo. Oke, apa kabar Kak? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Oke, udah siap Kak untuk memberikan materi nih ke teman-teman semua? Siap dong. Oke, siap. Kelihatan banget nih Kak Yusni semangatnya. Tapi sebelum acaranya langsung ke Kak Yusni, aku minta izin dulu nih Kak untuk membacakan CV Kak Yusni terlebih dahulu. Oke, jadi Kak Yusni ini bernama lengkap Yusni Muhammad Ali, alumni SMA Negeri 1 Halmahera Barat, konsentrasinya IPA, dan mungkin teman-teman juga bisa lihat pengalaman dan prestasi yang sudah Kak Yusni dapatkan, dan aku yakin pasti pengalamannya jauh lebih banyak dari ini. Di antaranya menjadi kandidat utama Maluku Utara dalam program PPAN, Pertukaran Pemuda Antar Negara, Indonesia Korea Youth Exchange Program 2021, fasilitator Forum Anak Nasional FAN 2019 hingga 2021, alumni Pertukaran Pelajar ke Amerika Serikat, Indonesia Youth Leader Program 2017, moderator dalam Dialog 1000 Anak Halmahera Barat bersama Menteri PPPA RI 2017, dan pimpinan sidang paripurna Forum Anak bersama Menteri PPPA Republik Indonesia. Nah, sekarang Kak Yusni ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, program studi ilmu hubungan internasional, dan mengambil konsentrasi global politics and security. Nah, untuk kontak sendiri teman-teman bisa dilihat ya, boleh difoto, boleh di screenshot, dan langsung aja di follow Instagramnya. Mungkin teman-teman ingin menjalin relasi dengan Kak Yusni gitu. Oke, karena tadi Kak Yusni udah semangat banget nih untuk memberikan pematerian pada kali ini. Jadi tanpa lama-lama lagi aku serahkan kepada Kak Yusni. Tapi untuk teman-teman sebelumnya, kalau misalkan ketika Kak Yusni sedang memberikan materi, terus teman-teman udah kepikiran nih mau bertanya apa, bisa langsung tulis di kolom chat aja ya untuk pertanyaannya. Untuk formatnya nama dan langsung ke pertanyaannya gitu. Nanti di sesi tanya jawab akan aku bacakan pertanyaannya. Oke, silakan Kak untuk memberikan materinya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mungkin sebagian ada di rumah, mungkin lagi di luar, atau dimanapun teman-teman berada. Mungkin pertama, Kak Yusni ingin sampaikan tetap semangat untuk mengikuti dan mendengarkan pemaparan materi yang mungkin kedepannya akan bermanfaat juga buat teman-teman. Dan selanjutnya mungkin bisa tolong dibantu share screen-nya. Ya. Oke, pertama-tama mungkin perkenalan dulu ya. Mungkin udah dikenalin di awal, tapi mari kita dengarkan lagi. Nama saya Yusni Muhammad Ali, biasanya dipanggil Yusni. Alumni dari SMA Negeri 1 Halmahera Barat di Provinsi Maluku Utara, dan sekarang saya menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan tahun 2019. Untuk pengalaman seperti yang sudah dipaparkan sedikit tadi, ada alumni Indonesia Youth Leadership Program. Ini pertukaran pelajar waktu saya SMA di tahun 2017 1 bulan ke Amerika, yaitu kami dibagi 2 minggunya di Indiana dan 2 minggunya di Washington DC. Itu fokus programnya emang pertukaran budaya dan juga kita membicarakan isu-isu terkini yang dihadapi oleh Amerika dan juga Indonesia. Kemudian yang kedua, saya juga alumni ICAP atau Indonesia Korea Youth Exchange Program. Ini program pertukaran pemuda yang baru saya ikuti tahun lalu, tahun 2021, di mana fokus kami adalah pertukaran budaya. Jadi kami bercerita tentang apa budaya-budaya yang mungkin sekiranya di Indonesia tidak ada di Korea dan sebaliknya, dan kita juga saling berdiskusi tentang isu-isu, terutama di tahun 2021 juga masih dalam pandemi, jadi kita juga masih diskusi soal bagaimana penyelesaian masalah-masalah pandemi yang ada di Korea Selatan dan juga Indonesia. Ketiga, saya alumni NSP 4. Ini NSP itu Nice Social Project, salah satu event volunteer yang saya ikuti di chapter Jawa Barat. Kemarin kebetulan sempat ke Majalengka di Desa Cibuluh. Di sana menikmati terasering gitu ya, sambil mengabdi di Desa Cibuluh. Fokusnya kemarin saya ditugaskan di Divisi Pendidikan dengan fokus program kerja yaitu penanganan isu seputar kekerasan terhadap anak. Selanjutnya saya juga menjadi fasilitator Forum Anak Nasional untuk periode tahun 2019-2021.
dan Ketua Forum Anak di Kabupaten saya, Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara, dan pernah menjadi Duta Sanitasi untuk Provinsi Maluku Utara. Nah, di sini juga ada Instagram saya, mungkin teman-teman nanti ke depan kalau ada pertanyaan ataupun mungkin ingin penasaran atau ingin tanya-tanya lebih jauh lagi, bisa langsung di follow aja di Yusni_Muhammad Ali. Next. Oke, sebelum saya lanjutkan dengan pemaparan tentang pentingnya pendidikan tinggi, saya ingin bercerita sedikit pengalaman saya awalnya bagaimana bisa masuk kuliah, terutama di UGM dan memilih HI. Seperti teman-teman lihat, saya konsentrasinya saat di SMA adalah anak IPA. Dan saat lulus, saya sebenarnya angkatan tahun 2018. Jadi otomatis saya gap year setahun dan mempersiapkan diri untuk ke tahun 2019. Awalnya memang saya sempat mendapat kendala-kendala, yaitu ketika lulus memang keluarga saya mengalami kesulitan ekonomi, ada masalah dan keluarga saya ada kebakaran, ada sedikit masalah seperti itu, jadi saya tidak bisa melanjutkan dengan alasan kekurangan ataupun alasan-alasan ekonomi, tapi saat itu keluarga-keluarga dan lingkungan saya memang masih ada terpengaruh-pengaruh tentang pemahaman yang menurut saya agak salah atau kurang tepat, karena mereka menganggap bahwa tidak perlu melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau tidak perlu berkuliah, toh kamu seorang perempuan, dan mungkin kita di wilayah Maluku Utara yang susah akses dan agak sulit untuk harus memperjuangkan ke depannya untuk biaya-biaya kuliah dan mungkin biayanya tinggi, terkenal belum lagi kalau kita harus keluar daerah dan lain-lain. Jadi waktu itu memang ada keterbatasan dari segi finansial, dari segi keluarga, itu agak cukup membuat saya membentengi diri saya untuk bagaimana membuka dengan kehidupan di luar sana. Namun di situ saya pikirkan lagi tujuan saya tanya lagi ke diri saya sebenarnya apa yang saya inginkan. Jadi saya benar-benar ingin kuliah, dan apapun anggapan orang, apapun keterhambatan waktu itu, saya benar-benar mencari celah atau mencari opsi-opsi yang mungkin bisa saya pakai agar bisa melanjutkan kuliah. Mindset saya saat itu adalah tidak masalah apapun jurusannya waktu itu ya, karena yang penting saya bisa lanjut kuliah dulu gitu. Dan sebenarnya keluarga juga sudah mengirimkan saya ke satu daerah untuk istilahnya bekerja, tapi tentu saja pekerjaan dengan mengandalkan ijazah SMA saya waktu itu, yaitu di salah satu daerah pedalaman di Pulau Halmahera. Tapi ketika udah wawancara kerja, saya di situ kembali mengingat lagi bahwa saya benar-benar ingin berjuang, dan saya bilang ke orang tua saya, Bu, tidak apa-apa kalau memang saya belum dibantu untuk masuk perguruan tinggi, tapi jangan membatasi saya untuk berhenti bermimpi. Jadi saat itu saya benar-benar meyakinkan orang tua saya bahwa pilihan saya tepat, saya ingin melanjutkan ke depan, entah tahun depan, padahal belum ada kepastian entah beasiswa ataupun apapun itu, tapi saya benar-benar meyakinkan orang tua saya pasti punya jalan tersendiri gitu. Saya tidak mau membatasi diri saya dengan pemikiran-pemikiran yang saat itu memang konotasinya negatif untuk diri saya sendiri, jadi saya ingin lebih terbebas seperti itu. Karena saya merasa di sini yang saya masukkan poin-poinnya, pentingnya pendidikan tinggi. Yang pertama yang sudah saya rasakan ketika saya berada di semester 6 ini, bisa bebas eksplor lebih. Apa yang kami eksplor, yaitu pertama mungkin kita bisa dapat pengetahuan dari luar, dari ini, tapi di pendidikan tinggi, tingkat eksplor, ada beberapa pengetahuan yang mungkin kita nggak dapat di luar, yang benar-benar hanya ada di dalam perguruan tinggi. Entah di kampus manapun, pasti akan ada ilmu-ilmu yang bermanfaat dari teman-teman kita, dari lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah memiliki ruang yang lebih luas. Ya, sama seperti cerita saya sebelumnya itu, kalau kita di daerah mungkin ya, tidak berpikiran untuk melanjutkan pendidikan tinggi lagi, kadang udah merasa hal ini cukup, tapi kita belum tahu tantangan yang akan kita hadapi berapa tahun kemudian, entah mungkin ijazah SMA akan sulit mendapat pekerjaan, atau mungkin dari segi pengetahuan dan lain-lain itu akan terlihat berbeda, dan mungkin kesempatan kita punya ruang kalau kita masih punya orang tua yang sehat dan
mendukung kita untuk masuk ke perguruan tinggi, saya menyarankan untuk teman-teman bisa lebih berjuang dan lebih semangat dari apa yang orang tua teman-teman usahakan. Jadi buktikan ke orang tua bahwa teman-teman itu bisa, apapun pilihannya, entah dibiayain orang tua atau dengan usaha kalian sendiri cari beasiswa, itu Kak Yusni benar-benar sangat mengapresiasi teman-teman semua. Jangan saling menjatuhkan antara saya beasiswa atau saya kuliah dengan uang saya sendiri, dia si B, si C itu cuma dengan duit orang tua, ya tidak ada yang salah dengan itu. Semuanya tetap gimana kalian menjalankan dunia perkuliahan kalian dengan baik. Kemudian yang ketiga ada penguatan karakter. Jadi ketika masih SMA mungkin kalian akan bingung tentang apa ya sebenarnya yang saya cari, apa sebenarnya yang saya inginkan. Tapi nanti kalau berjalannya waktu, ketika kalian masuk ke dalam perguruan tinggi, kalian akan dikuatkan dari segi karakter, gimana membangun integritas dan disiplin, kemudian bagaimana kalian mandiri, itu karakternya akan dibentuk saat kalian masuk ke jenjang pendidikan tinggi. Kemudian selanjutnya ada pengenalan lingkungan masyarakat. Nah, di sini kenapa saya taruh pengembangan lingkungan masyarakat? Karena di dalam perguruan tinggi, itu pasti nanti akan ada program-program atau mungkin tugas-tugas kuliah yang kalian juga akan berinteraksi lebih jauh dengan masyarakat. Di sini juga akan banyak sekali karakteristik dan juga kultur budaya yang kalian dapatkan. Selanjutnya ada kesempatan riset, teknologi, dan sosial. Nah, ini yang sangat-sangat nilai plus dari perguruan tinggi adalah kalian diberi kesempatan untuk riset, teknologi, dan sosial yang mungkin ketika kalian tidak melanjutkan ke jenjang atau ke perguruan tinggi, kalian bisa saja belajar dari mana saja, di YouTube, di mana saja. Tapi untuk riset, teknologi, dan sosial memang sangat difasilitasi di kampus, dan kalian bisa ikut mungkin penelitian-penelitian ilmiah dari dosen, entah dari berbagai NGO atau organisasi yang membuka lomba-lomba untuk riset, teknologi, dan juga sosial. Selanjutnya ada lingkungan dan relasi. Ini yang saya benar-benar sangat rasakan, lingkungan di UGM, pertama benar-benar atmosfer yang terbangun itu benar-benar sangat membuat saya semakin percaya diri dan ingin untuk menggapai cita-cita saya dan ingin lebih untuk membangun soft skill, membangun benar, relasi sangat penting sekali teman-teman, dan relasi yang kita dapatkan di kampus itu tidak hanya teman kelas, karena di kampus itu sangat banyak organisasi atau UKM yang teman-teman bisa ikuti. Ini juga kita bisa eksplor minat bakat kita dan bisa tahu apa sebenarnya yang kita sukai untuk kedepannya yang bisa membantu kita dalam mencari pekerjaan mungkin. Dan relasi ini entah kenapa ada lomba mungkin dibuka oleh kampus atau dibuka oleh luar atau NGO luar dan teman-teman masuk ke dalam, itu juga bisa membangun relasi, satu. Relasi yang kedua, entah kita nggak tahu ke depannya kita bisa dapat pekerjaan mungkin dari relasi kita saat kuliah, atau kita bisa dapat suatu kesempatan mengikuti program pertukaran ke luar negeri dari teman kita, dari postingan-postingan teman kita yang kita dapat di kampus, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pembiasaan dan pengenalan dunia kerja. Karena ketika kita kuliah di kampus itu sudah ada penjurusan-penjurusan Saintek, Soshum, dan bagaimana ini mengerucutkan agar ke depannya ketika di dunia kerja sudah tidak kaget lagi, seperti itu. Next. Nah, di sini bagaimana cara masuk perguruan tinggi negeri dan mekanisme pendaftarannya. Dilanjutkan. Ya, bisa di next slide. Oke, untuk teman-teman sendiri, Kak Yusni pasti teman-teman di sini sudah pernah mendengar gimana cara masuk ke perguruan tinggi dengan jalur-jalur SNMPTN, di mana itu biasanya pakai nilai raport dan juga bantuan dari sekolah, gitu kan ya. Di SNMPTN memang banyak yang mulai, tapi biasanya mengisi jurusan itu biasanya ada yang memang dari hatinya, tapi ada juga di SNMPTN ini pilihan-pilihannya
ngikut-ngikut temen nih di SNMPTN. Nah, ini yang mungkin agak keliru, nanti kita bahas di slide selanjutnya, tapi di SNMPTN ini sebenarnya teman-teman sudah bisa terbentuk bisa meraba-raba jurusan-jurusan yang memang sesuai dengan passion teman-teman dan bisa dimasukkan tidak asal-asalan begitu. Meskipun ada yang bilang ini jalur yang untung-untungan atau apa, tapi tidak salah jika kita benar-benar mempersiapkannya dengan baik. Dan di sini Kak Yusni sarankan untuk tidak sepenuhnya berharap begitu ya di SNMPTN, karena kita tidak tahu juga. Mungkin ketika sudah sangat berharap dan gagal, perasaan ini sedihnya itu agak bisa ditoleransi sedikit gitu kalau tidak terlalu menaruh harapan terlalu tinggi di SNMPTN. Daripada kita fokus ke SNMPTN dan ketertinggalan di SBMPTN, Kak Yusni sarankan dari awal memang sudah mempersiapkan jalur SBMPTN atau jalur tes yang biasanya juga akan dipakai nilainya untuk masuk ke semua perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kalau memang di SNMPTN dan SBMPTN teman-teman masih gagal atau belum mencapai goals-nya nih, teman-teman bisa masuk lewat jalur mandiri. Nah, untuk jalur mandiri ini ada berbagai cara ya, tergantung universitas yang menangani hal ini. Biasanya kalau di UGM itu ada 2 jalur juga, ada prestasi dan juga CBT atau tes komputer based gitu. Nah, jadi kalau yang prestasi ini biasanya tetap mandiri gitu, tapi biasanya tuh ada yang tinggal ngupload sertifikat ataupun upload nilai raport seperti itu. Kemudian kalau yang tes computer based ini memang harus di lokasi kampusnya langsung dan mengikuti tes seperti SBMPTN. Materinya memang tidak jauh berbeda. Tapi kalau di sesi mandiri ini mungkin saingannya yang agak lebih karena udah fokus aja nih yang mau misalkan UGM, berarti hanya orang-orang yang pengen masuk UGM, jadi benar-benar saingan-saingannya tuh yang udah mulai banyak itu di tes mandiri gitu kan. Dan di bawah kiri ini teman-teman bisa lihat ada link di situ. Mungkin teman-teman yang kalau di IKUIS ini kurang tahu dari kampus lain, tapi kalau di UGM itu ada link um.ugm.ac.id, itu adalah link kalau teman-teman pengen penasaran tentang jalur-jalur mandiri yang ada di UGM. Itu ada S1, ada sekolah vokasi juga, dan ada kami itu ada kayak kelas IUP, itu juga biasanya ada diinformasikan di link tersebut. Oke, bisa next. Nah, di sini Kak Yusni ingin kasih lagi nih tips dan cara memilih jurusan yang tadi sempat kita ini sedikit ya, korek sedikit di awal. Yang pertama, bikin list prioritas. Ini benar-benar penting karena dari awal sebenarnya teman-teman harus udah bisa menerka-nerka. List prioritas pertama, misalkan saya ingin ke kedokteran, atau saya ingin ke kedokteran gigi, atau peternakan, atau apapun itu. Kedua, kira-kira apa ya? Mungkin yang masih bisa berketerkaitan dengan pilihan pertama, atau mungkin juga kalau tidak yang satu, saya bisa yang kedua, itu yang berbeda ini ya, fokus juga tidak apa-apa, asalkan kalian tahu prioritas dan kalau kalian menjalani itu tidak terpaksa atau dengan senang hati dan benar-benar tidak ada tekanan kalau memang menjalani itu, karena ini kuliah itu kan kita tahu berapa semester, 8, 7, atau mungkin bisa lebih juga, itu kan tergantung dari bagaimana kita menjalaninya sendiri. Kalau memang terlalu terpaksa dan lain-lain, kadang balik lagi banyak yang mungkin agak struggle ya di bidang itu. Kemudian yang kedua, cari tahu ruang lingkup jurusan tersebut. Semisal yang pertama udah tahu nih mau jurusan kedokteran, tapi aku masukin kedokteran ini cuma ngikutin teman, atau memang karena kelihatan dia keren atau apa gitu kan. Kalian harus cari tahu ruang lingkup, nanti jurusan kedokteran itu belajar apa aja sih. Nah, itu kan udah banyak banget ya yang di review-review jurusan di YouTube ataupun media-media sosial lainnya. Teman-teman bisa banget untuk ikutin ataupun pantengin lah ya gambaran umum apa yang dipelajari. Sekiranya ada tuh yang pengen belajar A untuk menghindari matematika, misalkan ternyata udah masuk ada matematikanya atau gimana, itu kan kayak agak zonk atau gimana ya. Jadi itu perlu banget dari awal banget, itu udah harus dicari tahu. Kemudian yang ketiga, mengukur kemampuan diri. Nah, meskipun kita punya angan-angan dan juga impian, kita tahu yang mungkin besar dan
ingin sekali kita untuk capai hal ini, tapi kita harus lihat dulu kemampuan tes ukur kemampuan kita gitu kan. Bisa dari riset ataupun ikut kayak ini nih kegiatan alumni kan buka-buka tryout dan juga ini. Teman-teman bisa nih dari pantengin IG-nya dan juga mungkin ketika mereka membuka kegiatan untuk tryout dan lain-lain ke depannya ini teman-teman bisa mengukur kemampuan diri. Saya kira-kiranya kalau tes nilai saya seberapa dan apakah sangat cocok dengan jurusan yang saya inginkan ataupun kalau nilainya rendah di Saintek apa saya coba ke Sosum atau bagaimana. Ini juga biasanya ada dilema-dilema untuk saya lintas jurusan nggak ya, saya IPA ke IPS atau gimana. Nah, mungkin bisa untuk mengukur kemampuan diri terlebih dahulu dengan tryout dan ini ya, biar kita tahu aja gitu, kita sampai mana sih kemampuan kita dan biar bisa ada peluang untuk lolos di jurusan yang kita pilih itu lebih besar. Selanjutnya, cocokkan minat bakat dengan jurusan yang dipilih. Ya, ini harus benar-benar apa ya, tahu minat bakat kesukaan teman-teman belajar apa. Oh, saya sukanya matematika, saya sukanya atau jurusan-jurusan yang punya praktek seperti itu. Kalau Saintek emang di dunia perkuliahan itu kalau jurusan-jurusan Saintek akan lebih banyak untuk membuat laprak tugas-tugasnya begitu ya. Kalau Sosum, kakak kebetulan di Sosum itu kebanyakan itu kayak tugas-tugasnya esai, review, policy brief, dan lain-lain. Kemudian atur strategi belajar. Nah, ini dia. Kadang ada teman-teman yang mungkin gap year, itu udah merasa agak tertinggal, atau kayak, aduh saya setahun udah nggak belajar, gimana ya cara bersaing dengan anak-anak yang baru lulus, ataupun orang yang baru lulus pun kayak, gimana ya, kadang orang yang udah lulus tahun sebelumnya dan belum masuk ke kuliah, kadang dia juga udah mempersiapkan lebih lama dong dari saya. Nah, di sini pentingnya atur strategi belajar. Nah, untuk mengatur strategi belajar, masuk ke poin kedua juga, poin selanjutnya ada ciptakan suasana senang untuk memulai belajar. Kak Yusni dulu kalau mau belajar fokus, harus cari kesenangan yang bisa bikin happy dulu. Mungkin kita makan coklat atau makan makanan manis yang bikin mood kita naik dulu, atau biasanya dengerin musik. Kan cara orang belajar beda-beda ya, ada yang harus belajarnya secara diam banget di satu ruangan, ada yang juga bisa dengan berisik atau dengan mendengarkan musik dan lain-lain, itu bisa banget. Kemudian fokus dan jangan takut untuk memilih jurusan pilihan di prioritas utama atau pilihan pertama. Ini yang Kak Yusni rasakan, karena pertama Kak Yusni dari IPA, pilihan pertama Kak Yusni kalau kalian pengen tahu, itu adalah kedokteran. Nah, tapi pilihan kedua Kak Yusni adalah hubungan internasional. Nah, ini kan dua yang berbeda ya, dan jalur masuknya sebenarnya Kak Yusni lewat jalur mandiri, ada jalur beasiswa tes mirip SBMPTN, seperti ini nama beasiswanya itu beasiswa afirmasi daerah 3T, daerah untuk terluar, terdepan, dan tertinggal, di mana Maluku Utara, tempat tinggalnya Kak Yusni, masuk di daerah itu, jadi bisa untuk apply beasiswa itu. Tapi untuk tesnya ternyata nggak cuma Saintek atau Sosum doang yang kita kerjain, ternyata dua-duanya yang kita kerjain, semua soal-soal Saintek, terus ujiannya 2 kali, jadi habis Saintek dulu, baru Sosum. Nah, di sini Kak Yusni sempat ada dilema, dan mungkin pengen sharing juga. Mungkin karena IPA, ya kedokteran gitu, itu emang pengen gitu kan. Tapi pilihan kedua, sebenarnya ketika pergi ke Amerika Serikat, itu dapat insight baru, dan kayak, oh ternyata pembelajaran yang saya dapatkan di Amerika ini relate dengan jurusan hubungan internasional. Jadi saya pengen banget jurusan internasional. Cuman Kak Yusni searching tuh kan, internasional, oh salah satu yang terbaik ada di UGM, tapi takut waktu itu, ini yang salah, takut banget untuk taruh di pilihan pertama, dan malah taruh iseng-iseng gitu, kayak kalau UGM HI kan terlalu terlalu tinggi gitu waktu itu pemikirannya, dan posisinya Kak Yusni juga gap year, jadi kayak udah setahun nganggur, harus lawan adik kelas, dan juga kayak ini yang aku pengen terlalu tinggi nggak sih, nah kayak gitu, kayak akhirnya HI Kak Yusni taruh di pilihan kedua waktu itu saat tes beasiswanya. Nah, tapi ini hal yang tidak boleh ditiru, karena ini kayak ada unsur X-nya, unsur keberuntungan. Mungkin saat itu nilai Sosum Kak Yusni lebih tinggi dari Saintek, makanya keterimanya di pilihan kedua jurusan hubungan internasional gitu, seperti itu.
Nah, itu dia yang terakhir, siapkan plan B. Karena tadi Kak Yusni siapkan pertama kedokteran. Kalau emang nggak nyampe kedokteran, ada satu juga yang sangat sukai, yaitu hubungan internasional. Cuman agak dua hal yang saling bertolak belakang nih, saintek, sosum, gimana dimasukinnya, dan gimana mengelolanya gitu kan. Jadi, salah sih sebenarnya kalau kalian memang pengen dari awal hubungan internasional, disarankan untuk memilih pilihan pertama, karena ketika sudah masuk di HI UGM 2019 dan tanya-tanya ke teman-teman, ternyata mereka semua adalah lolos di pilihan pertama. Jadi kemungkinan kalau kalian taruh di pilihan kedua HI UGM itu akan sulit untuk bisa berpeluang lolos gitu teman-teman. Jadi taruhlah dan jangan takut, harus berani untuk menentukan apa yang paling kalian sukai, taruh di pilihan pertama gitu. Bisa next. Iya, ini dia yang Kak Yusi cerita dari tadi, info beasiswa. Nah, Kak Yusi juga sadar tidak semua anak punya kesempatan yang sama atau difasilitasi dengan hal yang sama. Begitu mungkin ada teman-teman yang mampu secara ekonomi untuk melanjutkan kuliah dengan uang orang tuanya atau uang dia sendiri. Ada juga teman-teman yang akan kesulitan secara ekonomi dan mungkin ceritanya hampir sama dengan Kak Yusni, terkendala ini itu, jadi tidak bisa untuk melanjutkan perkuliahan. Nah, teman-teman, sekali lagi, Kak Yusni tidak mau kalian membatasi diri dan menganggap diri kalian cukup sampai di situ saja. Kalian lebih dari apa yang kalian pikirkan. Jadi mari kita sama-sama cari solusi dan kita cari info-info beasiswa yang mungkin teman-teman juga mungkin belum tahu atau belum pernah dengar. Yang pertama ada beasiswa afirmasi daerah 3T. Nah, itu ada linknya, teman-teman bisa cek di situ apa syarat-syaratnya. Tapi ini biasanya diperuntukkan untuk teman-teman yang berada di wilayah daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Itu ada listnya, biasanya kalian cari aja di internet daerah yang masuk 3T. Nah, itu biasanya bisa apply di situ. Tapi kebanyakan memang untuk daerah Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB, NTT seperti itu. Tapi ada juga di Pulau-Pulau Sumatera, Kalimantan, yang memang masih tertinggal gitu. Jadi teman-teman bisa banget nih masuk lewat jalur beasiswa afirmasi daerah 3T, dan dia sangat banyak, dia mitra-mitranya seluruh kampus yang ada di Indonesia, ada juga politeknik-politeknik, dan itu benar-benar dikasih pertama benefitnya ya, tiket pesawat kedatangan, Kak Yusni dari Maluku Utara sampai di Jogja dibiayain, kemudian sampai di Jogja itu ada biaya asrama, itu digratisin setahun di UGM juga dari beasiswa ini, dan kami juga mendapatkan uang sakunya ini cair setiap 6 bulan, mungkin sama dengan bidik misi, tapi biasanya kami itu 6 juta per satu kali cair, satu semester 6 bulan. Dan kemudian kami juga ditanggungkan nanti, kalau tidak salah ada di listnya itu, tiket kepulangan, tapi setelah lulus seperti itu. Dan kalau bedanya afirmasi ini dengan yang bidik misi, kalau di beasiswa bidik misi biasanya ada kalian harus sampai IPK sekian atau belajar nilainya harus sekian gitu kan. Tapi kalau yang afirmasi daerah 3T tidak ada. Jadi sama sekali yang penting kalian bisa kuliah dengan baik, menjalani aja. Jadi tidak ada tanggungan harus sampai nilai sekian baru tetap di ini. Jadi dia bakalan dari awal masuk sampai benar-benar lulus dibiayain. Dan kalau tidak minta-minta di tengah jalan, teman-teman ada mengalami struggle dan susah untuk lulus atau ada masalah lain, mungkin masih kontak-kontakan sama dosennya bermasalah, mereka juga masih bisa mentoleransi 1 tahun setelah jadwal seharusnya. Misalkan kuliah normal 4 tahun atau 3,5 tahun, kalian melebihi 1 tahun setelahnya masih bisa. Seperti itu. Dan kemudian yang kedua ada beasiswa bidik misi, ini udah banyak banget ya informasinya, tapi biar lebih ini, bidik misi bisa cek di linknya. Kemudian teman-teman di bidik misi ini bisa dibantu dengan sekolah biasanya, teman-teman. Di sekolah itu bakal dikasih nomor-nomor apa gitu kan. Kayak ini sempat sih kemarin apply beasiswa bidik misi, cuman emang tidak lolos, dan juga gagal waktu itu, gagal di SNMPTN, gagal di SBMPTN, terus keluarga yang nyuruh kerja aja nggak usah lanjut kuliah kan, tapi alhamdulillah kami Kak Yusni berhasilnya di yang beasiswa afirmasi tadi gitu. Kemudian teman-teman tidak usah takut dengan biaya kuliah yang tinggi, atau mungkin belum sempat nih Kak apply beasiswa afirmasi atau bidik misi. Pertama niatkan aja dulu untuk daftar kuliah,
siapkan aja dulu strategi perang belajarnya gitu ya. Kalau udah belajar kalian secara konsep dan lain-lain, kalian sudah yakin dengan diri kalian bakal lolos atau dan lain, terus maju. Kak Yusni sarankan terus maju aja, entah soal ekonomi atau bayar UKT itu bisa dari belakang. Soalnya dari UGM itu nanti akan di list gitu loh, kayak kita ngisi form penghasilan orang tua dan lain-lain. Bahkan itu kemarin ada yang cuma 500.000 biaya kuliahnya ya. Di HI itu UKT teman-teman Kak Yusni sekitaran ada yang 9 juta, 10 jutaan. Tapi ada juga yang memang kalau orang tuanya tidak mampu tapi dia lolos gitu kan. Di awal itu udah ditetapin UKT-nya sekian, cuma 500.000, bahkan ada yang sampai 0 rupiah. Dan kalau Kak Yusni karena udah beasiswa itu 2.400.000 tapi langsung ditransfer dari beasiswanya ke kampus. Jadi kami udah tidak perlu lagi mengkhawatirkan soal biaya kuliah gitu. Nah, tapi di UGM sendiri juga sangat banyak beasiswa yang kalau afirmasi dan bidik misi tadi kan sebelum kita daftar nih Kak ke kuliah. Nah, gimana kalau kita udah masuk tapi belum dapat beasiswa atau mungkin bisa di-apply di semester 3, 4 dan ke atas itu. Ini ada beasiswa yang Kak Yusni masukin di sini, itu teman-teman bisa cari tahu juga di sana. Oke, mungkin sekian dulu ya pemaparan materinya. Mungkin kita akan bisa Kak Yusni serahkan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Mungkin selanjutnya. Iya. Udah banyak nih kayaknya dari tadi. Oke, tadi pematerian dari Kak Yusni sangat ini ya, memberikan banyak wawasan, terus insight juga dari pentingnya masuk kuliah, terus jalur masuk kuliah, terus ada juga tadi tips untuk memilih jurusan. Pokoknya banyak banget ya hal-hal yang mungkin sebelumnya teman-teman belum tahu, terus sudah tahu semenjak ikut webinar kali ini. Nah, oke. Ini udah ada beberapa pertanyaan nih Kak, tapi mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan pertanyaannya secara langsung gitu. Boleh, silakan untuk raise hand, untuk menggunakan fitur raise hand yang ada di bagian partisipan. Oke, mungkin sambil menunggu, aku udah ada pertanyaan yang tadi ditanyakan sama teman-teman nih Kak, lewat kolom chat. Yang pertama dari Aksal, tips and triknya mungkin Kak, untuk bisa keterima di UGM tapi di S2, karena mungkin Kak Aksal sekarang kuliahnya bukan di UGM gitu, dan mungkin ada keinginan untuk lanjut S2 di UGM, gimana nih Kak? Oke, biasanya untuk lanjut S2 di UGM banyak banget ini ya jalur masuknya, terutama kalau di HI dan lain-lain tuh sebenarnya ada beberapa persyaratan yang kalian kayaknya emang tipsnya tuh harus disiapkan sebelum kalian mendaftar gitu ya. Pertama adalah nilai TOEFL, biasanya itu kalau tidak salah 500, itu harus disiapkan sebelum ini, kayak pokoknya make sure kalau TOEFL kalian udah aman. Kemudian yang kedua ada tes potensi akademik, pokoknya untuk S2 itu juga biasanya ada, tapi bisa kita daftar di UGM, TOEFL juga bisa daftar di UGM langsung, nanti hasilnya dari mereka kalau udah cukup bisa mendaftar. Tapi ada juga mekanisme lain yang kalau memang belum siap itunya, tapi bisa kita ajuin dulu pendaftarannya, atau mengisi Google Form tentang pendaftaran seperti itu, dan bisa berjalan waktu sebelum lulus harus mempersiapkan atau setidaknya persyaratan tadi udah bisa udah selesai gitu sebelum kita lulus, kayak TOEFL, TPA dan lain-lain kayak gitu. Kemarin teman saya juga ada yang masuk ke S2 tapi di Visipol, dia di jurusan ilmu komunikasi. Nah, saya juga tanya-tanya dan mengikuti perkembangan dia untuk lanjut S2, tapi kayaknya juga masih aman gitu sih, nggak terlalu yang ribet-ribet banget, dan kayaknya kalau itu jalur biasa dia. Tapi kalau emang pengennya beasiswa, biasanya banyak banget dibuka LPDP kan ya, kita sering dengar. Tapi di LPDP ini juga biasanya ada jalur khusus juga afirmasi, atau jalur yang biasa reguler gitu kan. Ada juga yang kayak lulusan pesantren, bisa ada jalur yang afirmasi atau daerah 3T. Kemarin juga Yusni sempat lihat, karena memang agak sedikit juga tertarik kalau lulus S1, kalau memang ada waktunya dan kesempatan pengen lanjut juga gitu. Oke, begitu ya Kak Aksal dan teman-teman yang mungkin ada keinginan juga untuk lanjut S2 di UGM. Yang pasti tes masuk S2 UGM itu beda sama S1 gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya masih dari Kak Aksal juga. Menurut Kakak nih, lebih penting mana untuk utamain jurusan yang kita pengen atau kampus yang kita pengen, Kak?
Untuk ini ya, itu kembali lagi ke pribadi sih sebenarnya. Soalnya ada teman-teman saya, mungkin sering dengar yang pertama, ada tipe-tipe orang yang memang yang penting kedokteran. Jadi entah udah masukin ke kampus yang dia pengen belum jadi, dia nge-apply ke universitas luar di Cina. Jadi dia katanya pokoknya apa deh swasta atau negeri saya harus kedokteran gitu. Ada tipe-tipe orang kayak gitu. Nah itu benar-benar nggak apa-apa sih kalau emang udah berjuang di kampus yang kita pengen belum ada, tapi kalian mungkin ada tekanan dari kayak usia dan lain kayak mempertimbangkan kayaknya harus tahun ini gitu, nggak boleh ditunda lagi tahun depan. Kalian boleh banget apply di kampus-kampus yang lain atau prioritas tadi list prioritas kedua kampusnya, atau bisa kalau yang saya dengar itu kalau untuk khusus kemarin teman saya kedokteran dia nge-apply-nya di itu di Cina, dan biasanya itu kata dari reviewnya dia lah ya jurusannya gitu. Nah katanya emang di Cina pertama ada info kalau emang agak sedikit lebih murah kedokterannya daripada Indonesia, dan kedua mungkin jaringannya agak lebih luas dan tingkat ininya belajarnya mungkin ya. Cuman karena masih online, jadi dia juga masih di Indonesia saat ini. Tapi ya untuk persyaratan kemarin ya paling itu ada tes bahasa Inggris yang TOEFL kayak gitu-gitu harus disiapin yang 500. Kalau semua kayaknya di luar negeri S2 ataupun S1 untuk ke luar negeri biasanya itu 500 tes TOEFL-nya. Oke, terima kasih Kak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ridin Febriani. Kak, sekarang saya masih kelas 10 SMK. Saya pengen banget kuliah nih. Dan saya di SMK ini ngambil jurusan OTKP atau kurang lebih manajemen perkantoran gitu Kak. Nah, kira-kira kuliah nanti cocoknya dengan jurusan saya itu apa Kak? Dengan jurusan manajemen perkantoran. Manajemen perkantoran ya. Ini dia ya, mungkin baru dengar juga jurusan atau studi bidang fokus yang seperti itu ya. Tapi apa ya, teman-teman bisa loh sebenarnya mengukur kemampuan diri tuh kayak sukanya tuh ke apa, misalkan emang itu bisa ke ekonomi, tapi kadang ada beberapa fakultas yang tidak menerima ini ya, lulusan-lulusan misalkan HI kemarin di tahun 2018 nggak menerima dari SMK misalkan, atau kalian harus cari tahu dulu misalkan oh saya pengen ke pariwisata atau ke manajemen ekonomi misalkan kayak gitu bisa tuh, tapi lihat lagi kampusnya dengan lulusan kita, ada yang menerima SMA, SMK, ada juga yang agak terbatas gitu loh untuk SMK dalam bidang atau jurusan tertentu seperti itu Kak. Bisa ke manajemen, ekonomi, dan itu kayaknya cukup luas juga sih, dia agak masuk ke sosial, ada beberapa penjurusan ke saintek juga sebenarnya bisa masuk sih Kak. Benar banget. Ini nyambung sama dari yang apa ya tadi tips memilih jurusan dari Kak Yusni. Jadi mungkin Ririn ya bisa apa ya meriset jurusan yang Ririn pengen, kira-kira jurusan yang Ririn pengen ini menerima dari SMK atau enggak. Nah kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mungkin sama kayak Ririn bisa follow Arunika Mengabdi, karena di Arunika Mengabdi ada apa ya kelompok belajar dan juga kelompok konsul gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih bingung mau jurusan apa, mau kuliah di mana, itu bisa langsung ke Arunika Mengabdi dan kita akan memfasilitasi itu semua. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Aisyah. Ini pertanyaannya kayaknya relate banget sih sama Kak Yusni sebelumnya. Izin bertanya Kak, gimana caranya meyakinkan orang tua yang nggak setuju kalau kita mau kuliah gitu Kak? Iya. Oke, ya bener ya, relate banget. Waktu itu saya sebenarnya tuh sampai nangis-nangis sih, soalnya kayak, ma aku pengen kuliah apapun jurusannya gitu kan. Soalnya di SMA waktu itu kebetulan alhamdulillahnya kan ranking 1 paralel, juara 1 umum dari kelas 1 sampai kelas 3, terus tiba-tiba drop banget saat tahu nilai SNMPTN gagal nih kan. SNMPTN gagal, SBMPTN gagal, terus tes mandiri waktu itu juga ada biaya kalau nggak salah ya, tapi orang tua kan waktu itu usahanya lagi kebakaran, dan bener-bener orang tua saya bilang, nak kamu pengen nangis darah juga kayaknya tahun ini, ibu bapak nggak bisa nih, sampai nangis-nangis gitu. Nah terus kakak saya ada yang ngasih saran gimana kalau kuliah kerja aja kan, toh kalau kuliah lulusannya juga pasti nyari kerja gitu kan. Nah tapi di situ kayak saya apa ya tipe yang pengen tipe yang suka belajar gitu kan, kayak aku baru pas naik kelas 3 aja udah beli buku SBMPTN, tahu kan yang setebel-tebel gitu untuk kisi-kisi soal. Nah itu udah siapin dari awal banget masuk kelas 3 buat masuk kuliah. Nah tapi kok gagal terus sampai udah inilah ya, makanya orang tua memang sempat dari awal udah agak ragu kayak
udahlah ekonomi udah nggak ini, udah nggak usah lah lanjut gitu-gitu kan. Tapi saya tetap yang sambil nangis gitu loh, kayak nggak mau, saya pengennya kuliah, nggak mau kerja. Kayaknya kalau untuk kerja sekarang saya belum siap dengan ijazah saya waktu itu SMA. Mungkin tidak buruk memang untuk menjadi seorang lulusan SMA dan bekerja, tapi dengan apa ya, hati saya itu emang tergeraknya saya pengen kuliah, Bu, Pak, nggak bisa kayak gitu. Jadi waktu itu saya cuman pertama pendekatan gitu lah ya, saya bantu orang tua saya untuk membangun ekonominya terlebih dahulu yang waktu itu sempat kebakaran. Dan saya ke pasar setiap hari jualan dari pagi sampai maghrib, sampai waktu itu dilihat tetangga-tetangga kios, kan pasar tradisional ya, terus ditanyain, Dek, Yus, Bapak lihat-lihat kok 2 bulan 3 bulan terakhir kamu ini ya udah nggak sekolah gitu kan, udah lulus, dan udah lulus. Terus nggak lanjut kuliah, saya bilang enggak, orang tua saya kebetulan lagi ada ini Pak, kemarin kan kebakaran tuh, jadi nggak bisa lanjut gini dan nggak lolos juga ya SNMPTN, SBMPTN. Terus bapaknya tuh sebenarnya udah sempat simpati yang kayak udahlah nak, ke rumah saya aja, tak saya kasih duit lanjut kuliah kayak gitu. Tapi kembali lagi prinsip orang tua saya, nggak mau dibantu, nanti kalau udah jadi tetangga-tetangga pada itu karena saya, karena ini. Jadi emang orang tua saya memang punya prinsipnya agak sedikit keras, tapi gimana untuk ngeluluhin orang tua saya, pertama waktu itu saya rajin banget tuh bantu-bantu di jualan, terus kedua sholat lah ya, pasti menurut keyakinan dan kepercayaan teman-teman, sholat sampai tahajud yang gitu-gitu setiap hari pokoknya, untuk apa sih, ngambil hati orang tua juga, kayak biar agak dilembutin. Dan mungkin secara ekonomi orang tua nggak bisa bantu nih, tapi kalau mama papa mau untuk ngasih semangat aja ke saya, jadi saya punya alasan yang kuat gitu untuk berjuang. Dari segi masa untuk dukungan, kalau orang tua sudah kayak nggak ngasih support, biasanya kita akan semakin lebih down lagi. Jadi di situ saya benar-benar minta coba mengeluluhkan tiap hari, pasti saya utarakan kayak beasiswa juga, kadang saya tunjukin aku pengen ini ya Pak, apply beasiswa ini itu. Tapi emang dari awal emang agak keras, tapi lama-kelamaan jika mereka lihat kita belajar sendiri tanpa disuruh, sholat, terus bantu-bantu kayak gitu-gitu, itu emang apa ya, terus mulai luluh. Terus satu saat sampai orang tua saya masuk ke kamar, ayah ibu dua-duanya, terus karena pertama mereka minta maaf karena memang tidak bisa membantu, tapi yang kedua ditanya lagi, kamu benar-benar ingin lanjutkah gitu kan, saya bilang iya Pak, gini. Oke, mungkin ini ya disetujuin gitu, setuju, tapi memang belum bisa ngebantu, mungkin kamu bisa cari beasiswa, tapi insya Allah ayah dan ibu tuh ngedukung, dan kalau emang yakin pasti kamu akan dikasih jalan dengan pilihanmu gitulah. Entah pas dengar itu memang saya sempat nangis gitu kan ya, meluk orang tua, dan ya, bismillah dengan apa ya, support ini insya Allah saya bisa untuk melanjutkan ke depan. Dan emang beneran kayak entah waktu itu, entah pas bulan puasa, tiba-tiba guru saya ada yang nelfon, Yusni di mana? Di rumah Pak. Oh, saya dengar-dengar kamu nggak lanjut kuliah ya, Bapak ada mau yang Bapak omongin. Tiba-tiba datang ke rumah, Bapak itu yang nyari saya, bukan saya yang nyari-nyari bahkan. Ini ada formulir beasiswa loh, tapi emang kamu harus bersaing dengan adik kelas kamu, dan gini, tesnya ada saintek dan sosum, kamu harus belajar. Tapi waktu saat itu karena saya sudah istilahnya mantap dengan udah belajar dari sebelum-sebelumnya, jadi pertama oke Pak, saya ambil, saya nggak takut bersaing dengan adik kelas, gini. Itu kayak udah membara tuh kan. Tes benar-benar selama 2 jam atau 3 jam karena ada 2 kali tes. Waktu itu sempat digantung, setelah tes 2 bulan kemudian nggak ada informasi lolos dan lain-lain, udah mulai sempat ya Allah, tapi yaudah karena orang tua juga udah yakin, udah naruh harapan, mereka nggak jadi nyuruh saya kerja. Tiap hari masih aktivitasnya ya udah paling ngebantu orang tua, tapi sambil berdoa terus. Dan 2 bulan kemudian ditelepon dengan nomor baru gitu, ada yang kemarin tes beasiswa afirmasi, ya gitu kan, ada lulus di beasiswanya, tapi jurusannya bukan di pilihan pertama. Nah itu saya sempat kaget tuh, karena awalnya kan saya pengen HI di jurusan pertama, tapi UGM, jadi saya takut, saya UGM-nya ketaruh pilihan kedua, dan ternyata kata bapaknya lulusnya di jurusan yang di Yogyakarta. Udah mulai, jadi beneran UGM gitu kan, beneran UGM, dan itu benar-benar momen langsung
semua keluarga tuh kayak benar-benar meluk, nangis, yang kayak alhamdulillah usaha kamu tidak sia-sia. Dan kalau kamu tahun-tahun atau ada momen kamu menyerah, mungkin kamu nggak sampai di titik ini Yus kemarin. Jadi emang benar-benar pantang menyerah dan siap-siap aja. Kita nggak tahu kesempatan itu datang kapan waktu. Yang penting kita udah siap secara materi, secara ini udah tebal gitulah, mental dan lain-lain harus disiapin dari sekarang. Oke, yang pasti nanti bakal ada titik di mana orang tua itu bakal bangga ya Kak sama kita, Benar. sama kita sendiri. Gitu. Oke, nah pertanyaan selanjutnya adalah dari Eza Aisyah. Izin bertanya lagi Kak, tadi kan di SNMPTN itu dapatnya untung-untungan. Nah, untuk memilih jurusan itu lebih baik memilih jurusan yang kita inginkan atau jurusan yang peluangnya lebih besar Kak? Oh iya, untuk ini yang pertama memang ada jurusan yang peluangnya lebih besar nih Kak, tapi saya kayaknya meskipun keterima di situ kurang sreg gitu. Yang pertama kayaknya kalau dari saya ini sih, tanya lagi ke hati kamu, pengen jurusan yang emang kamu pengen apa, dan gini misalkan tetap milih HI deh, HI, tapi dan saya HI UI misalkan, terus kedua UGM atau apa gitu kan, diprioritasin. Mungkin kalau SNMPTN saya pikir cobalah masukin, tapi kalau emang kayak rasa apa ya, kadang tuh banyak anak-anak yang saat ini tuh takut Kak, peluangnya kayaknya kecil gini-gini. Jadi karena takutnya, dia takut naruh prioritas yang dia suka itu di pilihan pertama, sama kayak saya kemarin HI nggak ditaruh pilihan pertama, kedua, itu karena takut peluang yang jadi ini. Padahal kalian sempat mikir nggak sih kalau banyak anak-anak yang juga berpikiran hal yang sama. Jadi mereka takut semua taruh pilihan pertama, dan justru orang-orang yang taruh pilihan pertama meskipun ini bisa berpeluang lebih lolos di situ. Dan kayak janganlah takut duluan dari awal, emang tetap pilihan pertama prioritasin. Kalau emang kalian suka di jurusan itu, kejar yang kalian suka dulu. Tapi kalau memang ke depannya nggak lolos atau apa, siapkan plan B-nya tadi titik-titiknya. Jadi udah siapin plan B-nya, emang kalau di kampus lain atau ini barulah kalian itu ngejar yang kedua atau selanjutnya daripada tidak sama sekali. Yang penting kalian berjuang dulu yang pertama itu, harus habis-habisan sih. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Yuliana Magdalena. Izin bertanya Kak, menurut Kakak lebih baik gap year tapi ke kampus impian dan jurusan diinginkan, atau kita on time daftar kuliah tapi di kampus dan jurusan yang bukan kita inginkan? Nah, kalau misalkan gap year, tips biar konsisten belajar kayak gimana Kak? Oke, mungkin ini ada dua jawaban ya. Yang pertama, kalau emang udah suka banget gitu, yang seperti yang saya lakukan, pertama gap year, tapi habis itu mungkin dapatnya hasil yang sesuai gitu yang kita inginkan di kampus yang kita pengen gitu. Tapi di satu sisi kita harus manage itu jam belajar. Jadi ketika saya kesibukannya membantu orang tua, dengan itu biasanya di pasar atau di ini saya selalu bawa buku panduan kisi-kisi soal SBMPTN itu pertama disiapin. Jadi bisa sekalian kita ngatur belajar, sekalian juga ini. Dan kedua, biasanya mut-mutan nggak sih kalau kita belajar tuh benar-benar harus ini deh, bikin perasaan happy deh. Jangan belajar di saat kalian emang tertekan. Itu nggak akan masuk. Itu mau berapa jam pun kalian di dalam, nggak bisa. Tinggalkan dulu kalau emang lagi stres, tekanan, lagi ini keluar. Pokoknya harus dengan musik atau bikin happy. Kalau happy itu, 30 menit kalian baca buku atau apa, itu benar-benar bisa masuk. Tapi kalau emang dari udah tertekan secara mental dan lain-lain, itu akan susah sih. Jadi pilihan pertama mungkin kalau emang tahun ini kalian masuk misalkan pengen HI tapi nggak lolos, ya udah disiapin lagi. Kalau nggak ada dari ini ya, nggak ada dari luar terus orang tua misalkan nyuruh harus tahun ini, ya nggak apa-apa, coba lagi tahun depan. Tapi kalau emang ada kayak ya harus tahun ini kayak gitu-gitu, kadang juga agak sedikit ini ya, anak tuh kena mental gitu istilahnya kalau terlalu dikekang dan harus banget sama dengan pilihan orang tua. Karena di beberapa kasus ada yang masuk kuliah dan habis itu semester 1-2 dia nggak bisa survive. Bahkan kalau kalian memaksakan untuk jurusan yang penting keterima tahun ini tapi jurusannya beda, kayak gitu yang biasanya banyak yang merasa salah jurusan gitu kan. Cuman ada yang salah jurusan masih bisa survive, kayak masih bisa dibawa asik gitu kan. Tapi ada anak-anak yang udah salah jurusan, mental pertemanan agak kurang dan kayak gitu-gitu, benar-benar susah untuk ini. Bukan salah anaknya, tapi memang kadang situasinya kayak gitu. Gimana cara kalian ini aja pilihan, balik lagi prioritasnya. Kayaknya saya cukupkan segini deh, harus pindah tahun depan ikut SBMPTN lagi gitu. Boleh kalian lanjutkan asalkan
tanya lagi ke diri kalian, kalau kalian jalani selama setahun dan emang masih enjoy, kenapa enggak? Karena biasanya kita nggak tahu kan, ada yang disiapkan sama Tuhan untuk kita di masa depan dengan meloloskan kita di jurusan itu, karena tingkat kesuksesan setiap orang juga berbeda-beda, kita nggak saling lomba gitu di dunia ini. Jadi nggak usah membandingkan saya dengan dia, misalkan ya udah dia kayaknya enjoy dengan ini, tapi kalau emang saya struck, oke, saya jalani. Tapi kalau emang dari kamu yang nggak struck ataupun udah belajar pun kayak serasa dipaksakan dan nggak enak gitu, ya udah tahun depan tes SBMPTN lagi, gitu kan. Masih bisa lah kalau menurut saya. Iya, karena kalau misalkan kita masuk di jurusan yang nggak kita pengen, itu mungkin senangnya 1 hari ketika kita dinyatakan lolos, tapi menyesal dan kena mentalnya itu 4 tahun depan gitu kan. Oke, nah mungkin ini ada pertanyaan terakhir dari Ardelia. Kak Yusni ini kan udah banyak sekali prestasi dan juga pengalamannya. Nah, gimana nih Kak cara Kakak nge-manage waktunya selama menjadi mahasiswa ini? Oke, jadi memang saya aktif itu sejak SMA ya, ikut-ikut organisasi dan pertukaran pelajar. Tapi pas SMA, sebenarnya di SMA bukan kelas ya, semester 1-2, itu benar-benar saya manage waktunya, menutup dulu dari semua kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Jadi biasanya maba tuh kayak, wah euforianya ya kan, banyak UKM yang saya pengen ikutin gini-gini untuk kembangin software. Emang kalau kalian mampu, oke. Tapi waktu itu saya merasa di awal ini saya harus observasi lebih banyak, lebih dalam dulu tentang kampus saya. Jadi saya agak menutup ataupun menghindari terlalu banyak mengikuti kegiatan. Jadi di awal-awal semester 1-2 saya fokus untuk membangun pemahaman di jurusan saya tentang teori-teori dasar hubungan internasional seperti itu. Dan ada UKM yang saya ikutin, tapi memang cuma sekedar UKM olahraga atau kayak memang membangun mood ya waktu itu, kayak biar nggak sepaneng tentang tugas dan lain-lain, masih bisa agak keluar, tapi memang nggak banyak. Biasanya ada anak-anak yang di awal baru benar-benar ngambis pengen ikutin 3-4 organisasi. Sebenarnya bisa kalau memang kalian merasa diri kalian mampu. Tapi karena kapasitas saya waktu itu merasa kayaknya saya nggak mampu untuk manage semuanya, jadi pilihlah prioritas yang pertama kuliah, karena dari awal kan emang pengen kuliah kan. Janganlah udah lolos baru kita nggak serius gitu kan. Yang kedua, tapi cara belajar kan harus seneng ya Kak. Oh ya, jadi saya cari UKM yang sesuai hobi. Saya ada hobi pencaksilat. Jadi ada UKM di UGM itu IPSI kan, Ikatan Pencaksilat Indonesia. Jadi saya ikut IPSI. Jadi latihannya cuma seminggu 2 kali, 3 kali, ada 2 kali maksimal itu, ataupun biasanya seminggu cuma sekali. Dan itu tidak ada harus datang terus, enggak. Jadi emang lagi mood atau capek belajar sedikit, larinya ke pencaksilat. Jadi salurkan emosi yang udah seminggu udah capek ngerjain itu, kayak ya disalurkan emosinya, mukul-mukul apa gitu kan. Jadi di tempat latihan nendang-nendang kayak gitu, benar-benar ampuh sih. Atau ada yang suka senangnya berenang, bisa berenang, atau menggambar, bisa kayak gitu. Oke, mungkin pertanyaan dari Ardelia tadi itu jadi penutup di sesi tanya jawab kita pada hari ini. Kalau misalkan nih teman-teman masih ada pertanyaan yang mungkin belum kepikiran atau mungkin belum sempat untuk ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ke Kak Yusni ya Kak, lewat media sosial yang tadi sudah kita share di CV-nya. Ada Instagram dan juga Facebook. Gitu. Oke, karena sesi tanya jawab sudah selesai, berakhir juga sesi pematerian Kak Yusni pada hari ini. Mungkin dari Kak Yusni ada closing statement, kata penutup, atau mungkin motivasi tambahan untuk teman-teman kita semua ini. Oke, baik, terima kasih. Pesan Kak Yusni buat adik-adik di sini dan teman-teman semua, tetap semangat. Dan lagi-lagi jangan membatasi pikiran dan ini kalian hanya sebatas di situ. Kalian itu lebih dari apa yang kalian pikirkan. Jangan pernah patah semangat, tetap kita tidak tahu dari 1000 kali percobaan kita, mungkin 1001 baru bisa berhasil. Jadi jangan gampang untuk menyerah di tengah-tengah ataupun banyak ini, percaya pasti akan ada jalan dan apapun hasil usaha kalian yang udah semaksimal mungkin pasti akan terbayar. Oke, terima kasih Kak. Mungkin bisa aku simpulkan sedikit juga. Jadi buat teman-teman yang keinginan dan tekadnya untuk melanjutkan kuliah itu masih cukup besar, mungkin bisa peluangnya dimaksimalkan gitu, mengingat tema kita pada kali ini maksimalkan potensi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi masuk kuliah itu nggak memandang latar belakang kita, mau dari ekonomi apa, latar belakang keluarganya, kondisi geografis asal daerah, itu nggak memandang itu semua. Teman-teman semua memiliki potensi yang sama untuk masuk ke perguruan tinggi, yang penting niatnya itu besar gitu. Nah, ada quotes dari Fitzhugh Dodson,
tanpa sasaran dan rencana meraihnya, kamu seperti kapal yang berlayar tanpa tujuan. Oke, mungkin karena quotes tersebut sebagai penutup dari aku juga, maka berakhir pula tanggung jawab aku selaku moderator di webinar kali ini. Terima kasih. Untuk selanjutnya aku lanjutkan ke Rizda dan juga Ulan selaku MC. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Ugi dan Teh Yusni. Wah, sungguh pematerian yang luar biasa sekali ya, Teh Wulan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Kak Yusni yang telah bersedia membagikan ilmunya kepada kita semua, serta kepada Kang Ugi yang telah memandu pematerian kali ini dengan sangat luar biasa. Untuk itu, sebagai bentuk apresiasi dari kami, terdapat sertifikat yang akan diberikan kepada Kak Yusni oleh Teh Mega Sri Nuryati selaku Ketua Umum Arunika. Mangga kepada Teh Mega, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Mungkin kepada Bapak Operator, bisa tolong share screen. Oke, baik. Sekali lagi, terima kasih kepada Kak Yusni yang telah bersedia untuk menjadi pembicara di webinar Arunika kali ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua. Semoga apapun tadi, segala sesuatu yang telah Kak Yusni share kepada kita, kepada teman-teman semua, semoga bermanfaat untuk kita semua dan juga semoga menjadi ladang keberkahan untuk Kak Yusni dan teman-teman semua. Semangat terus buat teman-teman semua. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami, Arunika Mengabdi, kepada Kak Yusni. Sekali lagi terima kasih banyak telah menjadi pembicara dalam rangkaian acara webinar University 101 yang diadakan hari ini. Terima kasih banyak Kak Yusni. Ya, terima kasih banyak Teh Mega. Ya, mungkin saya pengen ini sedikit. Pertama, saya ingin mengapresiasikan teman-teman dari Arunika Mengabdi. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Dan saya pikir teman-teman tetap semangat karena apa yang teman-teman kerjakan insya Allah akan sangat banyak membantu teman-teman kita, mungkin tidak hanya dari lingkup Jawa Barat saja, pasti dari seluruh Indonesia yang mungkin mendengarkan ataupun tidak sengaja melihat postingan-postingan teman-teman yang bermanfaat gitu kan ya. Dan harapan saya dari Arunika Mengabdi ini semoga ke depan tetap jadi organisasi atau komunitas yang tetap berdiri secara mandiri dan benar-benar tidak benar-benar mengabdi secara tulus dari hati dan ingin membantu teman-teman dan jangan berhenti menyebarkan kebaikan karena kita tidak tahu dari mana kebaikan itu yang akan menolong kita suatu saat nanti. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih juga Teh Yusni. Selanjutnya ada penyerahan sertifikat kepada Kang Ugi sebagai tanda apresiasi dari kami yang akan diserahkan oleh Teh Eza Aisyah selaku Project Officer Webinar 101 ini. Mangga kepada Teh Eza dipersilakan. Oke, suara aku masuk ya? Ada Teh. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan. Terima kasih kepada Kang Ugi Nurjaman selaku moderator yang telah membersamai kita gitu dalam pematerian di webinar kita pagi hari ini. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari Arunika. Sukses selalu, Kang. Terima kasih. Oke, terima kasih Teza dan juga teman-teman dari Arunika Mengabdi yang lain yang sudah mempercayakan aku untuk menjadi moderator di webinar University 101 hari ini. Terima kasih, Teh. Oke, baik. Terima kasih kepada Teh Mega dan Teh Eza. Sebelum kita lanjut nih, Teh Wulan, kita akan cek-cek dulu nih semangat dari teman-teman peserta semuanya nih, Teh. Boleh teman-teman peserta boleh ramein ya di kolom chatnya, masih semangat dong kayak gitu atau gimana gitu. Iya, benar banget Teh. Boleh nih di-spill di kolom chat. Masih semangat atau gimana nih? Oh,
Masih semangat kan? Wah, keren-keren. Pada masih semangat nih, Teh. Keren banget. Wah, mantap, mantap. Ini kayaknya merhatiin banget nih, Teh, peserta kita dari awal sampai akhir. Ya, gimana yang nggak merhatiin ya, Teh, ya? Pematerinya luar biasa banget, Teh. Sangat memotivasi dan insightful banget lah pokoknya. Bener banget, Teh. Oke, karena teman-teman udah pada semangat lagi ya, Teh. Mungkin semangatnya dari awal sampai akhir juga nggak surut-surut gitu ya. Kita langsung move aja gitu ke acara selanjutnya, yaitu pengisian Mentimeter. Mangga kepada panitia untuk mengirim linknya. Oke. Mangga untuk rekan-rekan peserta semua dipersilahkan membuka link yang telah dikirimkan di kolom chat dan mengisi Mentimeter yang telah kami sediakan berkaitan dengan kesan dan pesan rekan-rekan selama mengikuti acara webinar pada hari ini. Dan kepada Nih, Teh. Ayo. operator untuk di-share screen hasil Mentimeternya. Mungkin kita tunggu sampai jam 10 lewat berapa nih, Teh Lisda? Oke, kita tunggu 5 menit aja mungkin ya, Teh. Kita tunggu sampai 10 lewat 2. Mangga kepada tim operator untuk di-share screen hasil Mentimeternya. Biar kita semua pada tahu nih gimana respon dari teman-teman, apakah caranya seru atau gimana gitu ya. Wah, udah banyak yang ngisi nih Teh Wulan nih. Iya, Terima kasih Arunika, bermanfaat banget katanya. Lagi nyari beasiswa, ya semangat ya nyari beasiswanya. Pengen ke Amerika katanya, wah termotivasi banget dari Teh Yusni kali ya. Keren banget nih, Unpad, Unpad, Unpad katanya. Wah pengen ke Unpad banget nih kayaknya Teh. Oh jadi motivasi, info tryout-nya Kak katanya. Oke, untuk info langsung pantengin aja terus ya IG Arunika teman-teman biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Bener banget. Follow IG Arunika, terus cek-cek setiap postingannya, instastory-nya, dan lain-lain. Pasti itu bakal ada informasi menarik ke depannya ya. Bismillah Maba 2022 katanya. Amin. Keren. Tercerahkan. Oh, alhamdulillah. Iya, terus ini ada pertanyaan yang kedua nih, Teh. Apa yang kalian rasain selama pematerian? Nih, ini ada Oke, keren katanya. Sangat termotivasi. Keren banget. Nunggu next webinar. Wah, keren banget nih. Sangat semangat banget ya Teh peserta kita. Semoga sehat selalu Kak. Amin. Bermanfaat banget. Luar biasa Kak. Terima kasih Arunika. Wah, jadi semangat. Insightful katanya. Wah, keren-keren banget nih Teh. Ternyata. Benar banget, Teh. Terus ada pertanyaan selanjutnya mungkin ya? Apa ini udah terakhir, Teh? Oh, ada satu lagi. Ada satu lagi nih, satu kata untuk webinar ini. Mana nih jawabannya? Atau boleh teman-teman, barangkali ada yang kesusahan buat masuk ke link Mentimeternya, di-spill nih di kolom chat. Satu Iya, kata betul banget. dari kalian. Betul banget nih. Boleh kalau ada yang kesusahan di kolom chat aja diramein satu kata untuk webinar kali ini. Wah, udah ada nih Teh. Wah, langsung banyak nih Teh. Keren katanya. Semangat Aronika. Kak Yusi cantik. Oh, Kak Yusni cantik. Apa nih? Tuh kelihatan. Oh iya, Kak Yusni cantik katanya Teh. Banyak ilmu yang didapat nih.
Sangat bermanfaat, gak nyangka kayaknya. Terima kasih Kak, termotivasi banget. Wah keren-keren banget ya Teh ya. Kita Terus jadi tadi semangat nih memandunya kalau pada semangat kayak gini kan. iya, terus ada apa deh? Nggak kelihatan deh aku. Semangat Arunika, iya. Kamu juga semangat ya. Oke, keren banget nih. Jadi buat teman-teman dari sekarang boleh dicoba ini pelajari lagi gitu, mendalami lagi apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan, kemudian coba-coba cari-cari tahu informasi-informasi beasiswa di berbagai kampus, kemudian mencoba soal-soal tryout, salah satunya dari Arunika, kita nanti bakal ada tryout juga gitu ya teman-teman, biar apa yang kalian inginkan itu sejalan sama apa yang kalian usahakan, begitu Teh Wulan ya. Iya, benar banget. Dan satu lagi nih Teh, jangan lupa untuk memperhatikan nih manajemen waktunya ya teman-teman. Betul banget, karena kadang kita suka kebablasan gitu ya Teh, pengen drakoran gitu, drakorannya seharian, belajarnya cuma 5 menit. Itu kayaknya sesuatu yang sering terjadi ya, jangankan oleh orang-orang anak kelas 12 gitu ya, kita juga yang udah kuliah kayak gitu sama gitu, jadi lebih di-manage aja waktunya. Iya, benar Teh. Oke, karena kita sudah di penghujung acara nih sepertinya Teh, maka acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Karena nggak afdol gitu ya Teh, kalau setiap acara nggak diabadiin sama foto gitu ya. Dan izin mengingatkan juga kembali kepada teman-teman semua yang mungkin belum menyalakan kameranya, dimohon untuk menyalakan kamera karena sesi dokumentasi akan segera dimulai dan kepada panitia yang bertugas dipersilakan. Mangga kepada panitia. Oke, kepada teman-teman yang belum. Oke. Oke, izin mandu untuk sesi dokumentasi. Untuk slide pertama, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Oke, yang selanjutnya sesi dua. Satu, dua, tiga. Bentar diulang untuk yang kedua. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Ya, saya kembalikan kepada Oke, terima kasih Kang Izi. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya teman-teman. Dan semua acara sudah kita laksanakan ya Talista. Iya, betul banget. Akhirnya seluruh rangkaian acara kegiatan webinar 101 sudah kita lalui bersama teman-teman. Dengan ini marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan terlaksananya kegiatan hari ini dapat menambah ilmu baru bagi kita dan ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat lagi berkah. Baik, saya Lisda Pastigantina dan rekan saya Wulan Nurhafifah. Selaku MC, pamit undur diri dan mohon maaf jika selama berlangsungnya acara ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum.